Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, manusia saat membutuhkan sesuatu akan memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon dikabulkan doa yang dipanjatkan. Tapi jangan kira kita hanya berkomunikasi satu arah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga sering memanggil kita dalam 3 panggilan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya? Mengapa salah satu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diabaikan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia? Jika manusia sering sekali memanggil dan meminta untuk dikabulkan doanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata juga memanggil kita, tapi hanya dalam 3 jenis panggilan. Kapankah itu? Pertama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat azan. Lewat muazin, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memanggil hambanya untuk menunaikan sholat. Terhitung 5 kali dalam sehari panggilan itu dikumandangkan. Azan, yang merupakan panggilan dari zat yang paling tinggi ini, masih kerap diabaikan oleh sebagian orang. Biasanya karena alasan kesibukan, misalnya karena pekerjaan. Ada juga yang tidak memenuhi panggilan ini sebab main game, scroll media sosial, sampai lupa menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kerap diabaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmatnya kepada hambanya. Berbeda dengan kebanyakan manusia, Ibnu Abbas seringkali menangis saat mendengar azan. Surbannya sering basah karena tetesan air matanya. Saat ditanya mengapa ia sampai segitunya saat mendengar azan, beliau lalu menjawab, seandainya semua orang tahu makna seruan muazin itu, pasti tidak akan dapat beristirahat dan tak akan dapat tidur nyenyak. Panggilan yang kedua adalah panggilan berhaji atau umroh. Panggilan ini bisa kita sebut sebagai panggilan istimewa sebab memiliki waktu tertentu, terutama haji. Tak hanya masalah waktu untuk memenuhi panggilan ini, kita juga harus melaksanakan perjalanan jauh yang tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Kesehatan jasmani pun berpengaruh dalam ibadah ini. Panggilan haji ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Oleh karena itu, jemaah haji pun menjawab panggilan itu dengan berkata, "Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kekuasaan hanyalah milikmu semata, tiada sekutu bagimu." Panggilan pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi sebagian orang bisa diabaikan bahkan ditolak. Untuk panggilan yang kedua, tentu tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang yang mampu, baik dari segi materi maupun kesehatan. Tapi panggilan yang ketiga ini adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Tidak bisa lagi ditunda, ditolak, ataupun diwakilkan kepada orang lain. Seperti apa panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditolak? Tidak ada alasan lagi untuk mengabaikan panggilan ini ketika datang. Saat ajal menjemput, tidak ada manusia yang bisa menolaknya. Mau tidak mau, atau suka tidak suka, panggilan ini akan mendatangi semua makhluk. Saat kematian, putus sudah urusan manusia dengan dunia. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amal saleh yang dilakukan semasa hidup. Malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawa akan datang tepat waktu. Ia tidak akan terlalu cepat ataupun terlambat. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Munafikun ayat 11. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini pun menjadi rahasia. Tidak ada yang tahu kapan seorang manusia dipanggil kembali menghadap Rabb-Nya. Saat sakratul maut adalah salah satu kondisi yang menyakitkan. Manusia akan merasakan sakit yang luar biasa. Saking sakitnya, Rasulullah SAW pernah menggambarkan kematian sama seperti mendapat 300 pukulan pedang. Kesakitan saat panggilan kematian ini seperti merasakan panas yang luar biasa dan sakit yang tak terhingga. Penderitaan yang paling sakit ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan dan
Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Dan kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26-30. Karena panggilan menghadap Sang Pencipta tidak bisa ditolak, mestinya kita mempersiapkannya. Sebab ajal datangnya juga tiba-tiba. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Seseorang yang mempersiapkan kematiannya digolongkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang pintar. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW. Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' 'Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?' Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini tidak bisa ditolak, berarti kita harus menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Bagaimana mempersiapkan kematian? Karena kita sadar bahwa kematian pasti akan datang, maka tentu kita juga sadar bahwa dunia adalah tempat untuk mempersiapkannya. Sebab nasib kita di akhirat ditentukan oleh apa yang dikerjakan ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan cara agar bisa bahagia di akhirat kelak. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Yang dimaksud dengan amal saleh adalah amalan yang jauh dari riya atau pamer. Dikategorikan amal saleh jika di dalamnya terdapat 4 hal menurut Syekh Mu'adz yang dikutip oleh Imam Al-Bagawi, yaitu ilmu, niat, kesabaran, dan ikhlas. Di tengah pandemi seperti ini, kita berkesempatan untuk melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya, terutama membantu sesama yang sedang kesusahan. Tak hanya beramal saleh, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tahu bahwa wajib untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang haram dan makruh. Meninggalkan yang haram sebagai kewajiban dan meninggalkan yang makruh adalah sunnah. Hal ini selalu dipraktikkan oleh para ulama. Hal lain yang juga bisa dilakukan untuk mempersiapkan kematian adalah segera bertaubat saat melakukan dosa. Hal ini adalah tuntutan, sebab ajal datang tanpa bisa diperkirakan. Cara bertaubat telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Syarh Sulam Al-Taufiq. Beliau menjelaskan, wajib bagi setiap mukallaf segera bertaubat dari dosa, yaitu dengan menyesal, melepaskan diri dari dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan beristighfar. Bila dosanya berupa meninggalkan ibadah fardu, maka wajib mengkadanya. Bila berupa hak yang menyangkut orang lain, maka wajib menunaikannya atau meminta kerelaannya. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki satu panggilan yang mutlak untuk ditunaikan, yaitu panggilan menghadapnya. Makanya kita dituntut untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kalau kalian sudah sejauh mana persiapan menghadapi ajal? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.